Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bang Bles dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini Bang Bles akan berbagi sedikit tutorial bagaimana cara mengatasi sebuah handphone ya yang tidak mau mengecas atau tidak bisa mengecas. Ini ada di depan kita adalah Redmi Note 3 ya. Ini permasalahannya teman-teman, dia tidak bisa ngecas, dan ini positif permasalahannya ada pada port chargingnya atau colokan casnya. Nah, di sini kita lihat dia sudah patah ya. Teman-teman bisa lihat di sini dalamnya sudah patah. Jadi ini langsung saja kita coba eksekusi ya, bagaimana cara menggantinya. Karena ini kemungkinan tidak ada masalah di lain ya, hanya ada masalah di bagian port chargernya saja. Jadi ini kita tinggal buka saja teman-teman. Oke. Hati-hati ada kabel fleksibel ya. Fleksibel itu fingerprint. Nah, ini hati-hati putus. Dan seperti ini adalah kondisi dalam dari Redmi Note 3. Kemudian kita lepaskan ini teman-teman, baterainya. Jadi soket baterai ini wajib kita lepas sebelum kita melakukan eksekusi. Kemudian kita buka baut pada bagian bawahnya ya. Nah, jadi seperti ini ada 5 buah baut. 5 buah baut, 1 2 3 4 dan 5. Oke, ini sudah terlepas. Kita langsung buka bagian cover bawahnya ya. Ini bagian yang menutupi port chargingnya. Nah, jadi seperti ini bagian dalamnya. Tinggal kita lepas bagian antennya. Ini dilepas, lalu bagian fleksibelnya kita lepas. Kita angkat ini teman-teman. Nah, kita tinggal angkat seperti itu. Bagian ini akan terlepas langsung ya, board bawahnya, board kecilnya. Nah, ini adalah port charging yang rusak ya, port charge yang rusak. Jadi seperti ini. Ini kita coba langsung ganti saja ya. Di sini Bang Bles sudah menyediakan sebuah spare part atau gantiannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah yang baru. Nah, ini adalah yang baru. Nah, seperti ini kondisinya yang baru ya. Nah, ini yang baru. Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang baru, yang bagus itu ada bagian tengahnya, ini ada bagian untuk pin ya. Nah, bagian ini ada papan kecil seperti itu. Kalau yang bagian ini yang sudah rusak, ini teman-teman bisa lihat bahwa dia sudah patah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba eksekusi board kecilnya. Teman-teman tinggal menyiapkan itu ya, solder, blower, dan kemudian timah, plug, dan ini untuk menjepit board. Nah, jadi ini kita tinggal jepit seperti ini. Fungsi dari menjepit adalah agar itu ya tidak goyang saat kita lakukan eksekusi, dia tidak goyang. Jadi mempermudah kita untuk melakukan eksekusi. Oke, mohon maaf. Ini bagian yang ini teman-teman, sebelum kita lakukan pelepasan ya. Nah, bagian ini sebelum kita lakukan pemanasan, ini kita kasih timah terlebih dahulu ya, timah dan plug. Dan bagian lampunya ini, bagian lampu ini bisa kita alasi atau kita lapisi dengan nah, ini bagian dioda lampunya, dioda LED-nya ini kita lapisi dengan aluminium foil. Ya. Ini sebenarnya sih sangat mudah ya teman-teman untuk melakukan penggantiannya, dan modalnya pun cukup murah. Mungkin di pasaran hanya 5.000 atau 10.000 untuk harga dari ini, dari USB-nya ini. Ini sangat murah harganya. Cuman apabila dibawa ke tempat servis ya, tentunya kepada kami yang berprofesi sebagai teknisi, harganya tidak akan seperti itu teman-teman. Karena teman-teman pun tahu sendiri bahwa persiapan untuk servis itu tidak mudah dan tidak murah ya. Jadi akan ada biaya jasa, biaya tambahan. Biasanya sih untuk biaya ongkos ini mulai dari 30.000, 50.000, atau bahkan ada 80.000, tergantung jenis HP dan tingkat kerumitannya ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, bagian-bagian seperti ini kita olesi terlebih dahulu dengan flux ya, bagian-bagian yang melekat pada PCB. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah kita lapisi flux, nah seperti ini, lalu kemudian kita langsung
kasih timah ya. Sebentar. Nah, ini timahnya. Kita tancapkan ke ujung solder, jadi seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, lalu kemudian kita oles-oleskan ke bagian yang ingin kita beri ya, atau yang ingin kita kasih timah. Nah, ini bagian pin-pinnya ya, bagian kaki-kakinya seperti ini. Bagian samping. Nah, seperti ini. Oke, atas bawah kita kasih. Lalu bagian ini yang kecil-kecil di belakang, bagian kaki-kakinya ini teman-teman, juga kita kasih timah. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita langsung saja coba jepit ya. Kita jepit bagian boardnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Kita zoom. Oke. Nah, ini dijepit seperti ini. Oke, jangan terlalu kencang teman-teman, takut nanti dia melengkung ya. Setelah itu bagian mic-nya kita lapisi kembali dengan aluminium foil ya, agar tidak terlalu panas. Nah, bagian ini kita lapisi seperti itu. Oke. Lanjut ke proses eksekusi ya. Kasih fluk. Lalu kemudian karena ini sudah positif rusak ya teman-teman, jadi kita tidak mengapa langsung memanaskannya, biar dalamnya hancur juga tidak mengapa. Beda dengan proses pemasangan nanti. Kita akan coba nanti melakukan proses pemasangan dengan cara hanya menggunakan solder ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan blower dalam proses pemasangan. Nah, ini sudah terlepas. Oke. Ini bagian yang rusaknya. Nah, ini yang rusak ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, ini bagian yang rusak. Oke. Nah, untuk bagian ini kita jangan lupa untuk membersihkannya menggunakan good wick ya, solder wick. Nah, jadi di sini kita menggunakan good wick atau solder wick untuk membersihkan bekas-bekas timahnya teman-teman. Nah, inilah penampakannya ya. Untuk membersihkannya sangat mudah. Cukup tempelkan, lalu kemudian kita panaskan dengan solder. Nanti timah yang ada pada bagian ini akan mengikut ke good wick-nya seperti ini. Oke. Nah, itu teman-teman sudah berlubang ya. Oke, seperti ini. Nah, mengapa ini perlu kita bersihkan? Agar memudahkan pemasangan. Oke, ini yang baru. Ini soket yang baru ya. USB yang baru, kita tinggal pasang saja seperti ini. Sebentar, kita cari pinset. Oke. Nah, seperti ini, jangan kebalik ya teman-teman. Di sini ada bagian pin. Nah, ini bagian pin ya. Ada bagian kaki-kakinya, nanti kita simpan di sini. Teman-teman tinggal lihat saja. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah pas, ini kan belum terlalu pas ya, jadi kita paskan terlebih dahulu. Bisa kita lepaskan dari ini, dari penjepit PCB. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kita coba paskan saja pemasangannya ya. Oke, ini sepertinya kurang geser ke kanan sedikit ya. Oke, nah jadi seperti ini. Baik, kalau seandainya kurang pas seperti ini teman-teman, dia kan masih belum terlalu pas ya. Kaki-kakinya bisa kita tekan sedikit ya, agar dia bisa bengkok, kemudian pas kepada PCB-nya. Nah, jadi seperti ini, kita tekan sedikit seperti ini. Oke, kita tekan. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Kita coba pasang. Stop, kembali. Nah, untuk hal seperti ini, hal-hal mudah seperti ini teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah ya, tanpa perlu membawa ke tempat servis. Cuman kalau mengerjakan sendiri di rumah, teman-teman memerlukan alat-alat yang tidak sedikit ya. Pertama fluk, timah, solder,
dan itu pun bisa teman-teman dapatkan di toko-toko elektronik. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah selesai dipasang. Kemudian untuk memberi timahnya kita beri saja pada bagian bawah seperti di sini. Di sini kita kasih timah terlebih dahulu ya. Jangan lupa kita oles fluk pada bagian setiap kaki-kakinya ya. Setiap pinnya kita kasih fluk seperti ini untuk memperlancar atau mempermudah proses pelelehan timah. Oke, nah seperti ini sudah selesai. Kemudian kita kasih timah menggunakan solder. Jadi untuk proses pemasangan kita tidak memerlukan blower ya teman-teman. Oke, tancap. Nah ini sudah langsung mengunci dia teman-teman. Nah seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal memberi timah di ujung solder, kemudian ditancapkan ke kakinya. Nah dia akan langsung masuk dengan sendirinya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah. Nah itu kan dia langsung tembus ke bagian atas. Ini sudah mengunci, sudah sangat itu ya, keras. Lalu kemudian untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan penyolderan pada kaki-kakinya ini teman-teman. Nah bagi bagian kaki-kakinya ini kita lakukan penyolderan. Jangan lupa dikasih fluk ya. Kita kasih fluk. Lalu kemudian seperti biasa ujung solder kita kasih timah. Ujung solder kita kasih timah seperti ini. Nah kalau sudah, tinggal kita pasang satu persatu ya, perlahan. Nah seperti ini. Oke. Nah jadi teman-teman tinggal solder saja seperti ini ya teman-teman. Solder secara perlahan, ingat jangan terlalu tergesa-gesa ya. Nah di sini kita tidak memerlukan yang namanya blower, hanya memerlukan solder saja. Oke. Kalau sudah dipastikan ini rapi ya, seperti ini sudah terpasang sempurna, kita boleh langsung mencobanya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk melakukan pembersihan menggunakan thinner ya, agar hasil kerjaan kita terlihat bersih dan rapi. Jadi seperti ini, kita lap menggunakan thinner. Nah seperti ini teman-teman. Oke, sudah bersih. Lalu kita kemudian keringkan menggunakan tisu ya. Oke, kita keringkan menggunakan tisu. Nah jadi seperti ini kondisinya. Ini setelah kita ganti. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke proses charging. Kita pengetesan ya. Semoga saja bisa mengisi. Oke, kita pasang, cukup pasang fleksibel. Kemudian bagian ini baterai, fleksibel baterai kita pasang. Oke, setelah yakin selesai semua, kita bisa langsung mengetes dengan menyolokkan chargernya ya. Jadi seperti ini, kita coba cek. Bismillah. Oke, kita tunggu apakah masuk. Dan alhamdulillah masuk ya. Tunggu sebentar. Nah ini proses charge sudah berlangsung. Oke, 1%. Baik teman-teman, itu adalah sedikit tutorial dari Bang Bles bagaimana cara mengatasi atau mengganti ya USB atau port charge dari HP yang bermasalah atau port charge-nya rusak. Oke, sekian tutorial dari Bang Bles. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.